Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke, jadi di kesempatan kali ini akan gue bahas dan prediksi Wak ya. Pertandingan apa kita tunggu-tunggu lah pastinya kan, lanjutan semifinal leg kedua dari UEFA Champions League ya Wak ya, antara Inter Milan versus Barcelona ya kan. Dan sisanya ini pertandingan yang jarang kali ku bahas atau ku jadikan konten YouTube Wak ya, tapi sering ku pasang ya kan. Dari pokoknya liga-liga pagi lah Wak ya, kayak liga dari Amerika Latin semua ya kan. Tapi ini yang kita bahas Copa Libertadores ya kan. Just info kalau kalian yang nggak tahu, Copa Libertadores ini kayak Liga Champions ya, cuman versi Amerika Latin ya kan Wak ya. Jadi seluruh tim yang ada di Amerika Latin, tim yang juara-juara lah pastinya ya kan, main di Copa Libertadores ya kan. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama ya kan. Datang dari UEFA Champions League atau Liga Champions yang mempertemukan antara Inter Milan versus Barcelona Wak geng ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, seperti biasa kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Inter Milan Wak geng ya. Padahal sebelum ketemu Barcelona ya kan, Inter Milan itu udah numbalkan 3 match ya kan, untuk supaya semua pemain intinya fit ya kan. Tapi hasil ya nggak mengkhianati juga lah Wak ya, bisa main imbang di kandang Barcelona ya kan. Terus untuk di pertandingan terakhir, kalau kalian bisa cek line up-nya Inter Milan Wak geng ya, itu tah pemain dari mana diambil orang itu ya kan. Pemain lapis 2 atau pemain yang baru tamat SMA ya kan, ini disuruh main lawan Verona ya kan. Pemain intinya disimpan semua ya kan untuk jalani leg kedua ini ya kan. Walaupun main di kandang Inter Wak ya, secara Barcelona seram kali musim ini ya kan. Jadi ya harus tetap pemain Inter harus tetap fit semua ya kan, untuk menjamu Barcelona ya kan. Jadi sini 5 pertandingan terakhirnya yang mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kali kekalahan. Sementara Barcelona 5 pertandingan terakhir masih seperti biasa Wak ya, nggak terkalahkan ya kan, dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Untuk dari kedua tim sudah sering bertemu Wak ya, jadi udah ada 5 pertemuan terakhirnya ya kan, dimana berhasil dimenangkan Barcelona 2 kali, dimenangkan Inter 1 kali, dan sisanya itu mereka selalu berakhir imbang ya kan Wak ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Inter Milan. Di 5 pertandingan kandang yang mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sementara 5 pertandingan tandang dari Barcelona itu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Wak ya, kalah waktu di leg kedua bertandang ke markas Dortmund ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak geng ya, menurut analisa aku aja nih ya kan, Inter di sini main cuman cari 1 gol Wak ya. Habis itu udah bertahan habis-habisan ya kan. Ya nggak tahu lah bisa menahan gempuran Barcelona, soalnya leg pertama juga kayak gitu kan. Setelah unggul Inter coba parkir bus kan. Tapi mau parkir kapal selam pun ditembus juga sama Barcelona, dan akhirnya 3 sama skornya kan Wak ya. Tapi kayaknya lebih pede lah karena main di kandang ya kan. Ya gue di sini masih lebih ambil ke Inter Milan lagi Wak ya. Hatiku ke Inter Milan ini ya kan. Dengan handicap mah menahan seperempat bola. Terus untuk dia over undernya di under 3,5. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Inter Milan Wak ya, dengan skor tipis 2-1. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Copa Libertadores yang mempertemukan antara Alianza Lima versus Sao Paulo. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir dari Alianza Lima Wak ya, ini berasal dari Liga Peru ya kan, mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Sementara di Sao Paulo ya kan, dari Brazil itu di 5 pertandingan terakhir nggak terkalahkan dengan mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang Wak ya. Jadi kedua tim performanya masih stabil aja lah untuk 5 pertandingan terakhirnya ya kan. Untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak ya, didominasi kali sama Sao Paulo ya kan, dengan memenangkan 4 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Alianza Lima.
Di 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Sementara Sao Paulo di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang, Wak ya. Jadi Sao Paulo juga di 5 pertandingan tandangnya nggak terkalahkan ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasmen sementara kedua tim di grup stage ronde yang keempat. Jadi di klasemen sementara geng Alianza Lima berada di peringkat 3 dengan sudah mengantongi 4 poin, sementara Sao Paulo menjadi pemuncak klasemen ya kan dengan sudah mengantongi 7 poin. Oke geng, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, Wak ya, aku di sini masih lebih pede ambil ke Sao Paulo, Wak ya, walaupun di leg pertama atau putaran pertama ya kan, itu main di kandang Sao Paulo draw ya dengan skor 2-2 ya kan, tapi di leg kedua ini Sao Paulo kayaknya lebih mengganas lagi ya kan. Terus untuk di handicapnya ada di min 1/4 bola, untuk di over undernya bagiannya ada di under 2. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil memenangkan Sao Paulo dengan skor tipis 0-1. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya, masih sama datang dari Copa Libertadores yang pertemuan antara Fortaleza versus Colo-Colo. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini Fortaleza berasal dari Liga Brazil, Wak ya, dan di 5 pertandingan terakhirnya nggak pernah mendapatkan kemenangan, hanya mendapatkan 4 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan, Wak ya. Sementara di Colo-Colo berasal dari Liga Chili ya kan, dan di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Untuk head to head dari kedua tim baru bertemu 3 kali, Wak ya, sebelum match ini terjadi nanti ya kan. Dan itu masih didominasi sama Fortaleza, Wak ya, dengan memenangkan 2 kali, sementara Colo-Colo hanya memenangkan 1 kali. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Fortaleza. Di 5 pertandingan kandangnya rusak, Wak ya, nggak sebagus pertandingan 5 terakhirnya tadi ya kan, karena di 5 terakhirnya walaupun nggak pernah menang tapi setidaknya drawnya 4 kali ya kan, Wak ya. Sementara 5 pertandingan kandangnya ini mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan ya, Wak ya. Sementara Colo-Colo di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di grup stage round 4. Jadi klasemen sementara gengnya Fortaleza itu berada di peringkat 3 dengan sudah mengantongi 4 poin, sementara Colo-Colo berada di dasar klasemen ya kan, dengan hanya baru mengantongi 2 poin. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, Wak ya, aku di sini masih lebih ambil ke Colo-Colo lagi, Wak ya, mengingat tadi performa kandang Fortaleza juga buruk kali ya kan. Dengan handicapnya menahan 1/4 bola, Wak ya. Terus untuk di over undernya ada di over 2/4. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil memenangkan Colo-Colo dengan skor 1-2. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya kan, masih sama datang dari Copa Libertadores yang pertemuan antara Sabulo-Bulo versus Penarol. Unik nama timnya, Wak ya, Sabulo-Bulo ya kan. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Sabulo-Bulo, Wak ya, nggak terkalahkan, dia gacor juga ya kan, dengan mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang kan. Dan Sabulo-Bulo ini berasal dari Liga Bolivia, Wak ya. Sementara di Penarol, Wak ya, berasal dari Liga Uruguay. Di 5 pertandingan terakhir lebih gacor lagi ternyata, Wak ya, mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang, nggak terkalahkan juga ya kan. Untuk itu dari kedua tim baru bertemu 1 kali, itu pun di putaran pertama kemarin, Wak ya, waktu main di kandang Penarol, dan Penarol berhasil menang dengan skor 2-0. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Sabulo-Bulo. 5 pertandingan kandangnya gacor, Wak ya, nggak terkalahkan ya kan. Mungkin memang dia lah jagoan di liganya ini ya kan, dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara Penarol di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di grup stage round 4. Jadi klasemen sementara gengnya Sabulo-Bulo berada di peringkat 2 dengan sudah mengantongi 6 poin, sementara di Penarol berada di peringkat 3 dengan sudah mengantongi 4 poin. Oke, geng, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar tersedia, Wak ya, walaupun secara klasemen Sabulo-Bulo di atas, Wak ya, tapi di putaran pertama aja Penarol udah bisa buktiin ya kan, bahwasannya Penarol lebih unggul dari Sabulo-Bulo ya kan. Jadi di leg kedua ini aku masih lebih ambil ke Penarol lagi, Wak ya, dengan handicap min setengah bola, Wak ya. Terus untuk di over undernya ada di under 2,5. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Penarol dengan skor 0-1.
Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya kan. Semua prediksi bisa full hijau, biar kita bisa JP masa lagi pastinya kan. Untuk bursa handicap dan over under masih belum benar-benar stabil ya, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan ya kan. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing. Jadi kan yang aku bahasnya sebagai referensi, jangan jadikan patokan, jangan diikuti 100% karena ini cuma prediksi. Yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati kalau ada yang sehati sama kalian, kalau nggak ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus. Untuk prediksi lengkapnya aku share di grup WhatsApp oke kan. Jadi kalau kalian yang mau prediksi lengkapnya kalian bisa join grup WhatsApp ya kan. Untuk join nggak usah khawatir karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis ya kan ya. Jadi kita bisa saling diskusi terus semua referensi dan semua match dalam satu harian aku share di grup WhatsApp ya kan ya. Jadi join sekarang juga. Selanjutnya jangan lupa follow sosial media aku yang lain ya, ada Facebook, Instagram, dan Telegram ya kan. Kalau kalian suka main single bed bisa kunjungi akun Facebook atau akun Instagram. Karena setiap harinya aku juga ngasih free tips single bed ya di Facebook dan Instagram. Kalau kalian suka main bojal atau bola jalan bisa datang ke channel Telegramku karena aku juga ngebojal di channel Telegram. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain tentang match atau pertandingan yang aku bahas ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah geng.